Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Sugilestari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketika berbicara tentang Ki Hajar Dewantara, pastinya kita langsung teringat pada hasil-hasil pemikirannya. Yaitu salah satunya adalah istilah Ingarso Sungtulodo, Ing Madjo Mangunkerso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo artinya di depan memberi teladan. Ing Madjo Mangunkerso artinya di tengah memberi semangat. Dan Tuturi Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mencoba merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada diri saya sendiri. Ternyata, selama saya menjadi pendidik, saya belum begitu menjiwai dan mengamalkan hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa anggapan yang masih salah dan selama ini saya yakini kebenarannya, yaitu pertama, saya selalu memandang anak-anak sebagai kertas kosong yang masih putih dan bersih. Saya sering menganggap siswa sebagai sebuah kertas kosong yang belum diisi coretan sama sekali. Saya perlu mengisinya dengan pengetahuan yang saya miliki dan menjadikan diri saya sebagai satu-satunya sumber belajar. Bila kertas itu sudah penuh dengan coretan pengetahuan, maka itu akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Saya beranggapan, watak dan karakter mereka terbentuk melalui didikan saya. Selanjutnya, saya masih memandang semua anak itu memiliki kemampuan dan daya tangkap yang sama. Oleh karena itu, saya memberikan perlakuan yang sama pada semua siswa. Saya menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing siswa. Sehingga dengan cara pembelajaran seperti itu, saya tidak perlu disibukkan dengan pengelolaan pembelajaran dalam kelas. Anggapan saya selanjutnya adalah, saya merasa saya adalah orang yang paling menguasai kelas. Setiap melaksanakan pembelajaran, saya akan menginstruksikan pada siswa harus mengikuti aturan yang saya terapkan. Saya mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Jika ada yang melanggar aturan yang saya buat dalam pembelajaran, maka saya berhak memberikan konsekuensi. Selanjutnya, anggapan saya yang keempat. Saya sebagai pendidik hanya memfokuskan pada tercapainya ketuntasan pembelajaran. Saya lebih fokus menyelesaikan materi dan ketuntasan anak-anak pada KKM, serta pada aspek kognitif siswa semata. Nilai atau grade adalah prioritas saya. Tadi sudah tahu apa itu menjelajah? Tadi kita sudah mencoba menjelajah wilayah lingkungan sekolah kita, SMP Negeri 4 Ngamprah. Nah, kalau kita berbicara tentang Nusantara, nah berarti kalian akan menjelajah ke seluruh Indonesia. Setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, pandangan saya pun berubah. Anggapan awal saya yang memandang anak-anak sebagai sebuah kertas kosong itu bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya menganggap anak-anak itu sebagai objek dan saya guru sebagai subjek. Sementara Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dengan demikian, maka saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Selanjutnya, saya memandang semua kemampuan anak itu sama. Anggapan ini tentu keliru
dan tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu istimewa. Mereka punya keunikan dan karakteristik tersendiri sebagai seorang individu. Saya sebagai guru seharusnya memberi tuntunan pada anak-anak menurut minat dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang petani tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara padi seperti halnya cara memelihara jagung atau tanaman lainnya. Pastinya membutuhkan cara yang berbeda. Anggapan keliru saya yang berikutnya adalah sayalah yang menguasai kelas. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang harus berhamba pada siswa. Berhamba pada siswa berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Tentunya, sebagai individu, kebutuhan belajar siswa pastinya berbeda. Hamba yang baik akan selalu melayani kebutuhan tuannya sebagai pribadi yang unik dan menghormati keunikannya itu. Implikasi dari berhamba pada siswa adalah pembelajaran yang guru lakukan harus berpusat terhadap siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa berarti pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Anggapan keliru saya yang terakhir adalah fokus saya dalam mengajar. Memang benar bahwa tugas guru adalah mengajar, namun menurut Ki Hajar Dewantara itu belum lengkap. Tugas saya selain mengajar adalah mendidik. Mengajar hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah ataupun fisik. Sedangkan mendidik berfokus pada hal-hal yang bersifat batiniah atau mental. Selain itu, mengajar hanya tertuju pada pencapaian nilai atau grade saja. Sedangkan mendidik lebih diarahkan pada pengembangan nilai atau value pada anak. Setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berniat dan bertekad untuk mulai melakukan perubahan dan pembelajaran di kelas saya. Saya akan memberi ruang gerak dan kebebasan pada anak-anak didik saya untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Selama ini, saya menjadikan diri sebagai subjek dalam pembelajaran. Dan hal ini akan saya benahi menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya tahu betul bahwa membuat perubahan tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun, tidak ada salahnya memulai perubahan dari saat ini juga. Saya juga berharap sekaligus bertekad untuk menjadi seorang guru yang menjiwai semangat Ingarso Sumpulodo, Ingmatio Mangunkerso, dan Tuturi Handayani. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian hari ini diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita nyanyikan dulu lagu-lagu wajib nasional ya. Siap?
Ya, meningkatkan konsentrasi, betul? Kemudian yang ketiga kita juga harus tahu bahwa dalam kehidupan ini ada aturan, betul? Ya, aturan main, ada peraturan yang harus kita patuhi. Apabila tidak dipatuhi seperti barusan akan terjadi kekacauan. Nah, sekarang kita akan beranjak belajar ke materi selanjutnya. Bagaimana proses menyimpulkan sebuah cerpen? Nanti ibu bawakan sesuatu hari ini oleh-oleh lagi dan pastinya menarik, seru, asyik banget, hingga membuat kalian akan larut, akan lebih PDKT lagi sesama teman-temannya. Ya, mungkin ada di antara kalian sekarang di sini. Ini mah satu keluarga besar ya, insya Allah 9 aman ya. Tidak ada yang lagi jutek-jutekan, gitu ada nggak? Ada yang julid-julidan, gitu ada nggak? Ada ya. Nah, supaya lebih mengeratkan lagi, supaya kita lebih PDKT lagi sama sesama teman 9B, akan ibu bawakan satu media yang akan membuat kalian selalu belajar, bermain, kemudian apalagi nanti belajar kompak. Oke. Nah, kalau Anjal gimana? Coba ya, kalau sesuatu yang enggak banget itu ada di pilihan. Nah, sebelum ibu bagikan TTS ini TTS-nya akan dikerjakan oleh kelompok. Oleh karena itu kalian silahkan berkelompok, ya. Teman-teman kalian, sama sahabat, sama bestie. Masa udah punya bestie Nyamri? Punya bestie nggak? Oh ada. Ya bestie mah bukan pacar. Bestie mah bukan ya? Tapi sahabat. Ya boleh. Silakan pilih bestie kesayangan kalian yang mana. Sudah selesai mengerjakan? Sudah ditukar dengan teman kelompok? Sekarang kita akan sama-sama bahas. Ya. Alur cerita. Alurnya bagaimana? Tadi sudah bisa kalian kuasai bagaimana cara menyimpulkannya? Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi atau kalian sudah berlatih bagaimana menyimpulkan unsur ini. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Yang di sebelah sana, halo? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya, antusiasnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum